pelayanan Perempuan Kemit Jemaat Koinonia Koinino lingkungan 5 pada hari ini. Jadilah dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa, kita silahkan duduk. Kita melakukan pujian Satukanlah Hati Kami untuk memuji dan menyembah dan seterusnya. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Sekali lagi saya jemput kita semua berdiri untuk kita memuji-muji Tuhan dari Mazmur 150 ayat 1 sampai 6. Secara berbalasan kita mengucapkan pujian ini. Haleluya, pujilah Allah dalam tempat kudusnya. Pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat. Pujilah Dia karena segala keperkasaannya. Pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Pujilah Dia dengan tiupan sangkakala. Pujilah Dia dengan gambus dan kecapi. Pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian. Pujilah Dia dengan permainan kecapi dan seruling. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdenti. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdentang. Biarlah Segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Kita melakukan nyanyian Aku Mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku dan seterusnya. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ibu Bapak yang dikasihi Yesus Kristus, kita siapkan hati untuk kita ada di dalam pemberitaan firman Tuhan. Kita minta tuntunan Roh Kudus untuk memimpin kita dalam kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Allah penolong kehidupan kami, Yesus Kristus Sang Damai Sejahtera. Di saat ini Tuhan, bersama dengan anak-anak Tuhan, para perempuan Kemit Jemaat Koinonia, khususnya lingkungan 5, dan juga ada umat Tuhan dan juga kaum bapak, ada anak, dan kami semua boleh dipersatukan Tuhan untuk kami ada di dalam satu iman, satu pelayanan. Dan sebagai umat yang diberkati dan kami mau memberi diri untuk mempersembahkan hidup bagi Tuhan, kami ada di sini di tengah-tengah kehidupan hamba-Mu, tempat Bapak Pendeta Tera, Mama dan anak-anak, untuk kami beribadah
untuk kami ada di hadirat Tuhan. Kami mau membuka pelayanan dalam kelompok perempuan Gemit di lingkungan 5. Ya Tuhan, kami mau membaca firman Tuhan menjadi dasar daripada pelayanan kami. Dan kami mohon Roh Tuhan menolong kami untuk kami dapat memahami apa yang kami baca dan kami renungkan, sehingga firman-Mu menjadi berkat bagi kami. Firman-Mu menolong kami di dalam gerakan-gerakan pelayanan di tahun 2022, sehingga sungguh-sungguh sebagai perempuan kami dapat mempersembahkan hidup untuk melayani Tuhan melalui gereja, melalui keluarga, melalui siapapun. Dan sungguh-sungguh kami Tuhan menjadi anak-anak yang berkenan kepada Tuhan. Ya Allah ya Tuhan, kami memberkati hamba yang akan menyampaikan maksud firman-Mu. Berikanlah kami semua telinga untuk mendengar, hati untuk memahami, menyimpan, dan selalu merenungkan firman Tuhan. Berfirmanlah bagi kami Tuhan, karena kami telah siap untuk kami membaca dan merenungkan sabda-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang adalah firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Ibu Bapak yang dikasihi Yesus Kristus, kita membuka kitab Keluaran pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Keluaran 2 ayat 1 sampai 10. Demikian firman Tuhan. Musa lahir dan diselamatkan. Seorang laki-laki dari keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan Lewi. Lalu mengandunglah ia dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika dilihatnya bahwa anak itu cantik, disembunyikannya 3 bulan lamanya. Tetapi ia tidak dapat menyembunyikannya lebih lama lagi, sebab itu diambilnya sebuah peti pandan, dipakalnya dengan gala-gala dan ter. Diletakkannya bayi itu di dalamnya dan ditaruhnya peti itu di tengah-tengah berau di tepi sungai Nil. Kakaknya perempuan berdiri di tempat yang agak jauh untuk melihat apakah yang akan terjadi dengan dia. Maka datanglah putri Firaun untuk mandi di sungai Nil. Sedang dayang-dayangnya berjalan-jalan di tepi sungai Nil, lalu dilihatlah olehnya peti yang di tengah-tengah teberau itu. Maka disuruhnya hambanya perempuan untuk mengambilnya. Ketika dibukanya, dilihatnya bayi itu, dan tampaklah anak itu menangis. Sehingga belas kasihanlah ia kepadanya dan berkata, tentulah ini bayi orang Ibrani. Lalu bertanyalah kakak anak itu kepada putri Firaun, akan kupanggilkah bagi tuan putri seorang inang penyusu dari perempuan Ibrani untuk menyusukan bayi itu bagi tuan putri? Sahut putri Firaun kepadanya, baiklah. Lalu pergilah gadis itu memanggil ibu bayi itu. Maka berkatalah putri Firaun kepada ibu itu, bawalah bayi ini dan susukanlah dia bagiku, maka aku akan memberi upah kepadamu. Kemudian perempuan itu mengambil bayi itu dan menyusuinya. Ketika anak itu telah besar, dibawanyalah kepada putri Firaun, yang mengangkatnya menjadi anaknya dan menamainya Musa, sebab katanya, karena aku telah menariknya dari air. Sampai begini jauh pembacaan firman Tuhan. Yang disebut sebagai orang yang berbahagia adalah kita yang mendengar firman Tuhan dan kita mau melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Ibu Bapak yang dikasihi Yesus Kristus, Salam. Salam. Ibu Bapak sekalian, saya mau bertanya di awal renungan saat ini, sebagai perempuan, lebih khusus kepada perempuan karena ibadah ini ibadat perempuan, tapi tidak menutup kemungkinan juga untuk bapak-bapak bisa menyampaikan pikiran. Sebagai perempuan,
apa saja yang menjadi persoalan yang kita alami dalam hidup kita, kesulitan-kesulitan apa saja yang terjadi yang kita alami, apakah itu dalam rumah tangga, di mana saja. Saya minta mungkin 2 atau 3 orang menceritakan pengalaman yang menyulitkan yang biasa dialami dalam hidup. Apa-apa yang ada pasti mereka adalah bapak-bapak yang pasti berpikir sama seperti kita. Jadi saya perasaan ada Bapak Tera dengan Bapak Paul dengan bapak-bapak yang lain, jangan perasaan dengan mereka untuk menyampaikan apa yang menjadi sesungguhnya pergumulan kita dalam hidup setiap hari. Silahkan 3 orang bisa juga suara bapak-bapak, karena kadang juga kita tahu yang mungkin berlebihan. Bapak-bapak bisa menyampaikan apa saja yang dialami juga berhadapan dengan perempuan, dengan istri atau ya anak-anak. Silahkan. Pengalaman real kita, apa yang sebenarnya sulit hidup yang kita alami setiap hari. Kita bergumul dengan masalah apa saja. Silahkan, ada masalah, ada apa-apa juga. Ini aman-aman sah dalam hidup. Baik, Tidak payah. terima kasih. Kalau dalam kehidupan ini, kita semuanya punya pergumulan beda-beda. Iya, betul. Mungkin untuk beta bergumul menghadapi anak-anak dalam rumah tangga, dan di masa COVID, bahkan juga tidak COVID pun kami masih bergumul dalam ekonomi, dan ada banyak hal yang digumuli dalam kehidupan saya, karena saya tahu, teman-teman tahu, Tuhan pun tahu keadaan dan kondisi itu pergumulan yang tidak pernah berhenti ya. Tapi itu tidak membuat saya untuk berhenti bahwa pergumulan itu menghentikan langkah saya untuk melayani Tuhan, sekalipun dalam begitu banyak pergumulan dialami. Dan dalam menghadapi semua itu, andalan saya hanya Tuhan ya. Dan dengan kekuatan yang mengandalkan Tuhan, begitu besar pun Tuhan memberikan banyak jalan keluar. Saya tidak pungkiri bahwa Tuhan begitu memperhatikan saya bersama dengan anak-anak ya, dalam pergumulan yang hebat, yang sangat terpuruk, tetapi Tuhan hadir ketika kami menghadirkan Tuhan dalam kehidupan kami. Memang tidak gampang, tapi kami bisa masih kuat sampai hari ini dalam menghadapi COVID. Semua semata karena pertolongan Tuhan. Kalau mau cerita hari per hari, tiap hari, terlalu banyak. Apalagi ke saya, menghadapi anak-anak 4 orang seperti menghadapi 4 negara. Jadi itu tidak gampang. Satu orang dan dia punya sikap, satu orang dia punya sikap, dan dia punya pikiran yang berbeda, tindakan yang berbeda, tentu membuat kita lelah sebagai orang tua. Ya. Jadi kadang orang bilang, orang sudah hidup dalam Tuhan itu bergantung di Tuhan, itu tidak ada masalah, dia tidak usah marah-marah. Dan saya pikir kalau nanti waktu Tuhan panggil saya di muka pintu, sering saya bilang, pintu surga, Tuhan bilang sabar dulu maance, karena yang paling banyak tulu marah lupa anak dong, terlalu banyak. Karena apa? Besarnya pergumulan. Tapi satu hal yang saya syukuri bahwa Tuhan begitu baik, begitu dahsyat, sekalipun pergumulan itu berat, Tuhan masih memberikan kekuatan sampai hari ini berdiri. Kadang-kadang saya duduk saya bilang, kok lu masih ada Jue? Saya sendiri, kasihan nih. Lu coba lu balik lihat di belakang sana, lu merayap dari sana sampai hari ini lu bisa berdiri. Ya, itu kadang-kadang saya bilang terima kasih Tuhan. Memang gelombang, tantangan, batu kerikil, itu ketong jalani, ketong lewati. Tapi satu hal yang pasti, kalau masih bernapas sampai hari ini, karena Tuhan menolong. Tuhan memberikan kekuatan yang begitu luar biasa. Jadi itu mungkin dari saya tidak tahu mama yang lain, tapi saya percaya kita semua punya pergumulan. Mungkin kita tidak sempat omong di sini.
Tapi pergumulan kita masing-masing tidak perlu ke cerita, karena ada yang malu kalau cerita di keadaan. Kalau saya tidak malu, karena ketika cerita itu teman-teman yang lain, mungkin ada juga orang-orang di luar sana melihat, mengecam, dan mungkin cap begini-begini. Tapi saya percaya ada teman lain juga pasti duduk dan renungkan dan berdoa buat saya. Ya, dan saya percaya hari ini masih ada bersama dengan anak-anak, semata karena kemurahan Tuhan dan karena doa daripada semua pelayan dengan semua teman-teman satu lingkungan, dong mendorong saya, menolong saya, dan menguatkan saya, menopang saya tetap ada di ini lingkungan semata karena kemurahan Tuhan. Jadi saya biasa bilang begini, tidak ada yang perlu dimegahkan dan disombongkan kalau masih berdiri sampai hari ini. Karena Tuhan yang tolong teman-teman, Tuhan yang pakai teman-teman untuk memberikan kekuatan. Dan terima kasih untuk semua yang telah dibuat oleh teman-teman dengan luar biasa. Masing-masing teman-teman mendorong saya, menolong saya dan anak-anak dengan cara masing-masing yang Tuhan kasih. Dan itu yang saya nikmati. Saya percaya Tuhan tidak salah menempatkan saya di antara teman-teman. Sekalipun ada begitu banyak yang kami alami, tapi kami bersyukur. Itu hal yang dari saya mungkin. Terima kasih. Terima kasih Mama Ance, luar biasa pengalaman yang disampaikan. Saya menangkap apa yang disampaikan oleh Mama Ance. Hidup ini tidak lepas dari pergumulan. Ada masalah, ada tantangan yang luar biasa, tetapi selalu ada hikmat untuk bisa keluar dari persoalan. Selalu ada hikmat, selalu ada jalan keluar, dan semuanya karena Tuhan. Tuhan memberikan jalan keluar. Tuhan juga memakai Mama Ance sebagai seorang ibu, sebagai perempuan, untuk bisa dengan kepekaan hati, dengan hikmat yang ada, bisa melewati berbagai pergumulan. Terima kasih untuk pengalaman hidupnya. Satu orang mama lagi, dan kalau ada bapak juga, kami juga merindukan suara untuk bisa menyampaikan walaupun ini pada perempuan. Silahkan seorang ibu, pengalaman apa, silahkan. Iya, silahkan. Dari mana, Sa? Iya. Iya, itu pun tidak apa-apa. Bapak lama, bapak baru, silahkan. Sebelum Bapak, Ya. saya dulu Mari, Pendeta. Mama. Jadi saya mewakili teman-teman yang bekerja, ibu-ibu juga yang bekerja. Sebenarnya kesulitannya tuh ketika membagi waktu itu mungkin ya. Jadi persoalan yang pasti yang dialami setiap hari itu adalah ketika mengalami kesulitan membagi waktu antara pekerjaan, kemudian dalam rumah tangga, kemudian pelayanan. Jadi saya bilang saya hidup ini ada terbagi menjadi 3 atau 4 bagian yang sama-sama penting, sehingga kadang-kala saya juga bingung, aduh ini tidak tahu mana yang harus kerja duluan, mana yang harus dibuat duluan. Ini semuanya begitu penting, tapi bersyukur karena sekalipun demikian, tapi tetap setiap hari kita bisa melewatinya, dan saya percaya bahwa akan semakin dewasa di dalam mengatur segala sesuatu. Tuhan akan memampukan untuk bisa melewati setiap persoalan itu. Mungkin itu Mama, dan saya terima kasih. Terima kasih Mama. Kesulitan yang ada memanage waktu untuk bekerja ini itu dan lain sebagainya, tapi ada hikmat untuk bisa membagi waktu, bisa ada di setiap peran, dan itu disyukuri. Terima kasih. Satu orang lagi mungkin, kalau ada bapak-bapak silakan. Ketua, kamu Bapak dulu, ngomong dulu. Silakan. Belum ada. Iya. Iya. Atau mama, satu orang mama lagi bisa yang di luar, silahkan cerita apa yang kakak alami sebagai perempuan, silahkan. Nah, ada Oma Nubrihas, ada Oma. di sini Manona.
Iya, iya, mari. Silakan. Salam. Mungkin pergumulan yang beta sampaikan ini mungkin orang bilang simpel, tapi bagi beta menjadi pergumulan mungkin ini sepanjang hidup dan tidak bisa dihindari. Setiap pagi beta bangun berdoa iya, tapi setelah berdoa sukacita langsung hilang karena mulai kasih bangun satu persatu anak-anak. Dan kalau sonde kasih bangun baru sonde. Jadi dia bilang begini, kayaknya beta pun energi setiap pagi ini harus dikasih keluar. Baik dengan lembut, baik dengan kasar sudah. Dan kalau terus siang pun demikian sampai kemarin, karena beta habis ibadat dari gereja langsung arisan, saya sampai di rumah belihat anak yang paling besar. Dia bilang, hei, kok kakak sudah pikir jalan? Apa yang dia jawab? Dia bilang, mama beta bangun terlambat. Saya bilang, Tuhan Yesus tolong, kalau begini ini berarti mama nih sudah bisa keluar kemana-mana. Dan beta rasa bahwa ini menjadi satu pergumulan untuk beta sebagai mama. Kalau tiap pagi harus dikasih bangun, besok tahu oleh mama yang lain mungkin punya pengalaman yang sama seperti beta. Apalagi kalau mereka sekolah pagi itu hari. Jangan bilang beta ini sakit. Dia bilang, memang mama tidak boleh sakit. Karena apapun kondisi dan keadaan harus bangun pagi. Dan selain urus makan minum untuk semua anak-anak suami, tugas paling pertama adalah kasih bangun anak-anak. Ini beta pergumulan setiap hari. Mungkin ini yang beta sampaikan. Apakah semua mama juga mengalami seperti beta besok tahu. Yang beta alami tiap hari itu pergumulan seumur hidup mungkin. Waktu beta kembali. Terima kasih banyak. Banyak pengalaman dari mama-mama semua. Ada pengalaman dari mama. Setelah doa sukacita langsung hilang karena harus energi harus keluar lagi untuk pergumulan kasih bangun anak dan lain sebagainya, dalam pekerjaan lain. Terima kasih ibu bapak sekalian. Apa yang telah disampaikan tadi, saya percaya masih banyak masalah pergumulan yang sebagai perempuan kita alami dalam hidup kita. Apa yang disampaikan oleh tiga mama tadi bagian daripada pergumulan bersama. Saya berpikir bahwa apa yang telah disampaikan juga menjadi pergumulan kita, umumnya pergumulan sebagai perempuan. Kita mari melihat bacaan kita tadi dari kitab Keluaran pasal 2 ayat 1 sampai 10. Dalam bacaan ini ada para perempuan bermain, bergumul dengan perjuangan-perjuangan untuk penyelamatan, untuk sebuah penyelamatan kehidupan. Tuhan pakai perempuan-perempuan ini untuk sebuah penyelamatan hidup. Kalau kita bisa merenungkan secara baik cerita Musa lahir dan diselamatkan ini, Musa lahir daripada perempuan Ibrani. Ini perempuan Ibrani, salah satu perempuan disebutkan dalam bacaan ini. Tapi perempuan dia tahu persis apa yang diperintahkan oleh Firaun. Kalau seorang laki-laki lahir harus langsung dibunuh karena akan menjadi bibit potensi untuk bisa berkuasa di Mesir. Dan perempuan ini dengan akalnya dia tidak hilang akal untuk bagaimana bisa menyelamatkan hidup. Dia harus berpikir sedemikian rupa untuk anak ini bisa selamat. Dia tidak menyerah dengan keadaan. Sekalipun ada hal yang sangat sulit, mana mau bunuh anak kandung sendiri, itu bukan itu pergumulan yang sangat hebat bagi seorang perempuan. Tetapi dia berpikir untuk dia harus meletakkan anak ini, membuat peti, meletakkan itu di tepi sungai Nil, dan dengan doanya, dengan harapannya sekiranya ada yang melihat dan membuka tempat ini, dan dia pasti ada harapan untuk bagaimana lagi selanjutnya supaya anak ini bisa selamat, pasti dengan penuh penyerahan diri pada Tuhan. Itu harapan seorang perempuan Ibrani, dan ini perjuangan dia terakhir untuk penyelamatan anaknya, bayi yang laki-laki yang baru lahir.
Dia sudah upaya untuk menyembunyikan 3 bulan untuk dia selamat, tapi dia harus pakai cara lain karena tidak mungkin anak ini akan semakin besar dan akan dilihat oleh Firaun. Itu yang pertama tadi, ini peran perempuan Ibrani. Yang berikut ini ada seorang perempuan kakak daripada si anak ini selalu mengawal, itu penting. Dia selalu mengawal dan perhatikan apa lagi yang akan terjadi dengan adiknya, dengan bayi laki-laki ini. Ini juga ada hikmat, ada pikiran, ada rasa kepekaan dari dalam seorang perempuan untuk dia mengawal apa yang akan terjadi dengan penuh penyerahan diri. Mau kemana bayi ini, bagaimana dengan kehidupan bayi ini. Di dalam pengawalannya ada harapan hidup. Ada harapan hidup supaya bayi itu bisa selamat. Ibu bapak yang terkasih, semua yang terjadi tentu diiringi dengan iman pada Tuhan. Yang berikut ada putri Firaun datang mandi, perempuan seorang putri Firaun datang mandi di Sungai Nil. Kepekaan daripada perempuan ini juga ada. Ketika dayang-dayangnya memperhatikan di seputar Sungai Nil ada barang aneh di situ, mereka membuka, ternyata itu ada bayi di dalam. Dia dengan perasaan dan nalurinya sebagai perempuan, dia tidak membiarkan bayi itu untuk meninggal saja, mati saja seperti itu. Dia punya kepekaan hati untuk bagaimana menyelamatkan bayi ini untuk menjadi anaknya, untuk menjadi ia akan berkuasa kepada anak ini. Tetapi itu adalah jalan untuk dia harus berupaya untuk kematian jangan terjadi, kebinasaan jangan terjadi. Dan begitu hikmat, ada hikmat dalam diri perempuan. Kakak daripada Musa yang bayi tadi bertanya, apakah saya bisa cari inang penyusu untuk putri Firaun bisa supaya bisa tertolong dan dia bisa menyusui dan besar. Apakah bisa? Begitu cerdas, begitu ada hikmah di dalam pikiran-pikiran perempuan ini. Dan dia bilang pergi dan mencari. Dan dia panggil ibu daripada anak ini, dia bawa dan harus bertemu lagi dengan ibu yang melahirkan ini. Ibu bapak sekalian, begitu selalu ada hikmat, selalu ada jalan keluar. Orang-orang yang mempunyai hati yang baik, yang punya niat yang baik dalam untuk sebuah kehidupan, selalu ada jalan keluar, selalu ada jalan terbuka bagi orang-orang yang memiliki hati yang baik. Dan Tuhan pakai perempuan. Berhadapan dengan Firaun tadi, kita akan berhadapan dengan kuasa laki-laki, dan untuk menghadapi hidup. Dan perempuan bermain dengan hikmahnya, dengan caranya sendiri untuk menyelamatkan kehidupan. Saya tadi minta cerita pengalaman daripada mama-mama sekalian. Saya percaya, saya tahu masih ada pergumulan-pergumulan lain. Saya mau katakan di sini bahwa sebagai perempuan, kita mengelompokkan diri di dalam pelayanan gereja. Panggilan pelayanan kita, panggilan penyelamatan hidup. Kebetulan saya pernah teliti tentang relasi komunikasi antara suami istri dalam kehidupan rumah tangga. Saya menulis tentang itu. Saya menemukan perempuan selalu berhadapan dengan kuasa laki-laki, dan selalu ada dan dalam relasi komunikasi dalam kehidupan bersama, tentu tidak semua laki-laki tetapi ada kesimpulan daripada penelitian yang kami buat bahwa kekuatan maskulin dalam kehidupan relasi komunikasi antara dalam hidup ini sangat kuat. Itu yang sangat mempengaruhi
kehidupan bersama, relasi, komunikasi yang menimbulkan keretakan-keretakan dalam hidup. Dan banyak perempuan yang tidak bertahan dalam hal ini. Tetapi dalam Alkitab mengajar kita bertahan dalam segala situasi. Bukan bertahan dan menyerah, tetapi selalu minta hikmat Tuhan untuk bagaimana dengan hikmat yang ada kita bermain di dalam iman untuk selalu ada damai dan sukacita, selalu ada keselamatan yang Tuhan karuniakan, sehingga jangan ada yang binasa, jangan ada yang rusak dalam hidup kita, jangan ada komunikasi relasi yang retak yang membuat hidup kita menjadi hancur. Tetapi Alkitab mengatakan bahwa jalan keluar harus selalu dicari untuk sebuah kebaikan. Tentu itu tidak mudah untuk seorang perempuan ketika kita berhadapan dengan hidup, dengan tekanan, dengan banyak hal yang terjadi dalam hidup kita. Apalagi tadi Mama ini Ragalomi tadi katakan, kasih bangun anak saja energi keluar banyak, baru kasih bangun, apalagi berhadapan dengan yang lain-lain. Dan saya juga sebagai perempuan sungguh mengalami hal seperti itu. Belum dari mimbar sampai di dapur, dari mimbar sampai ini dalam rumah, itu kita harus urus sampai yang kecil-kecil. Kalau kita hanya urus di mimbar saja dan di rumah kita abaikan, itu pun tidak jadi berkat. Karena dalam rumah kita nanti mereka akan bertumbuh, kehidupan orang dalam rumah kita, mereka akan bertumbuh di dalam kepincangan, karena hilang relasi, hilang komunikasi, hilang perhatian, dan hidup itu bertumbuh dari dalam rumah. Itu menjadi tugas yang berat bagi kita. Dan sebagai perempuan, Tuhan mengaruniakan kita hikmat. Kenapa kita bisa berkeluarga, kenapa kita harus ada anak, kenapa harus Tuhan panggil kita untuk melayani. Semuanya Tuhan memiliki rencana-rencana tersendiri bagi kita. Kita mungkin berhadapan dengan suami yang kadang menjengkelkan, kadang menjengkelkan. Ini jamara bapak ini kita ini ada mama yang mungkin menjengkelkan, tetapi kita terpanggil untuk damai sejahtera harus kita ciptakan juga. Iya, damai sejahtera kita harus ciptakan. Ada saat untuk kita, kapan kita maju, kapan kita mundur dalam menghadapi situasi dalam rumah. Untuk saling melengkapi, karena dalam rumah itu kenapa membutuhkan perempuan, laki-laki membutuhkan perempuan, karena dalam diri laki-laki itu mereka juga lemah, sehingga mereka mau dilengkapi. Jadi kesetaraan ini harus menjadi bagian dalam kehidupan bersama dalam rumah. Kalau kesetaraan relasi komunikasi baik, apapun tadi mau kita manage waktu itu masalah kecil. Manage ini perasaan ini yang berat. Manage ini relasi-relasi ini yang berat. Tapi mau manage waktu ke apa akan jadi ringan, akan jadi gampang kalau relasi komunikasi dalam hidup itu baik. Itu baik, kalau saling memahami, saling mengerti, akan jadi ringan hidup ini. Dan ketong juga jangan lupa dalam budaya patriarkat, budaya patriarkat, tentu kita tidak akan bebas juga dari kita berhadapan dengan komunikasi yang kadang mungkin tidak seimbang, tidak begitu normal. Dan itu kita memiliki peran-peran untuk Tuhan memberikan kita karunia yang lebih untuk mencari jalan keluar. Bagaimana tahu bahwa kapan kita harus diam diri untuk menang dalam keadaan yang tidak aman, kapan sebagai perempuan kita berdiam diri untuk ketenangan itu bisa ada. Sehingga kita tidak bicara untuk pelayanan gereja saja, tapi bagaimana kita bicara, tapi juga kita mengalami relasi-relasi dalam kehidupan bersama. Dan itu kita akan jadi berkat.
Seperti tadi beberapa perempuan dalam Alkitab, Musa diselamatkan. Rencana-rencana Tuhan melalui Musa terjadi untuk orang Israel. Dan sampai Tuhan Yesus lahir dan menyelamatkan kita. Itu, dan Tuhan pakai para perempuan, termasuk Putri Firaun. Tuhan pakai kita dalam hidup kita. Sehingga apa menjadi agenda kita dalam pelayanan kita di tahun 2022? Hari ini kita buka dengan ibadah ini. Yang menjadi agenda kita adalah tugas kita, tugas penyelamatan. Sekalipun tadi beberapa mama mewakili kita menyampaikan apa menjadi pergumulan, tugas kita adalah tugas penyelamatan. Apakah kita bisa mampu untuk bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan penyelamatan? Tidak mungkin kalau kita tidak minta Tuhan. Kalau kita tidak minta Tuhan menolong kita, tidak mungkin. Apalagi kita sebagai perempuan tidak akan mungkin. Tapi kalau kita selalu bergumul, selalu berdoa minta Tuhan memberikan kita kekuatan, iman, ketabahan, kesetiaan, kesabaran, kita akan bisa melakukan itu. Dan tadi mama semua sudah diwakili oleh 3 mama sudah mengatakan itu. Habis energi tiap hari tapi selalu ada energi baru. Mengalami hal yang sangat sulit tiap hari, tetapi masih ada sukacita. Ada mau bagi ini waktu ini saya selalu berkomunikasi dengan Mama Pendeta Jen. Ya, Mama Pendeta Jen bilang tentang Mama tua ini mau mengajar kok, mau di rumah kok, mau di rumah sakit kok, di mana kok, beta sudah mengerti. Tapi mama sampai selalu ada dengan teman-teman majelis jemaat, dengan kami, dengan gereja. Itu karena Tuhan. Tuhan selalu memberikan kita kekuatan baru, hikmat baru untuk kita memanage hidup, untuk kita menata hidup ini. Tapi kita tidak akan mampu kalau hikmat Tuhan tidak ada dalam hidup kita. Dan biarlah dalam pelayanan kita di tahun 2022 kita punya gerakan-gerakan penyelamatan. Dari mana? Awalnya tadi dari dalam rumah tangga kita sendiri. Dari dalam diri kita, berdamai dengan hidup kita, berdamai dengan diri kita, kita bisa melakukan tugas-tugas penyelamatan dalam kehidupan rumah tangga. Terkadang juga kita yang aktif di luar rumah, alasan pekerjaan juga, rumah itu kita abaikan, anak-anak kita abaikan, suami kita abaikan. Dan koton juga sudah boleh pakai topeng pelayanan untuk itu. Topeng pelayanan, dan ketika orang-orang rumah tidak terima kita sudah mencap dia juga sebagai yang tidak baik. Itu juga harus kita rem, karena tugas kita juga, tugas panggilan kita juga dalam rumah. Tuhan memberikan kita suami, anak-anak untuk kita bisa melayani dalam rumah, supaya damai sejahtera ada di dalam kehidupan rumah tangga kita. Dan kalau damai sejahtera itu ada dalam rumah, tentu damai itu ada di dalam hidup di mana saja kita berada. Saya ini Kakak Dedi baru menikah, saya juga pikir-pikir sebagai pendeta, Kakak Dedi ini lebih banyak waktu di gereja. Ini juga pergumulan untuk seorang suami yang baru menikah. Saya lihat Bapak Paul rajin, ambil Mama Vera, bersyukur sekali.